Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Giri Mantaka dan teman-teman sekalian, alhamdulillah kita malam ini bisa berkunjung lagi ke rumah Bapak Injen, membahas kelanjutan dari Falakiyah. Nah, di sini selama ini kita sudah 2 pertemuan ya, bertanya masalah hitung-hitungan Falakiyah, tapi dalam sejarahnya sendiri kita belum tahu nih. Nah, sekarang dalam kesempatan malam ini kita akan menanyakan tentang sejarah dari Hanacaraka ini sebenarnya bagaimana. Jadi langsung saja Bapak Injen, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi penanya menanyakan tentang asal mula bisa tercatatnya tentang tulisan Hanacaraka, sementara ya mungkin diantaranya ya mungkin 30% sudah menguasai tentang hitungan ataupun Falakiyah yang berangkat dari Hanacaraka, ya Jawa Mahono Soroko, jawabannya itu juga. Tapi sejarahnya ini bisa terjadi tulisan ini bagaimana ceritanya? Kira-kira demikian kan? Adapun asal mula tulisan Hanacaraka itu berangkat dari seorang tokoh yang bernama Aji Saka. Tokoh yang bernama Aji Saka. Aji Saka itu adalah seorang raja yang pernah ya Bapak pernah baca dulu sekitar tahun 60-an itu, di mana bukunya itu berjudul Sekar Awasan. Sekar Awasan itu bacaan. Awas. Itu di sana diceritakan bahwa Aji Saka itu adalah seorang raja di kerajaan Majeti. Seorang raja di kerajaan Majeti. Dia mempunyai patih dua pengawal ataupun pembantu untuk menjalankan roda pemerintahan atau kerajaan tersebut. Yang pertama nama patihnya itu adalah Dora. Kemudian patih yang kedua dinamai Sembada. Jadi Dora dan Sembada itu adalah patih ataupun pembantu daripada Raja Aji Saka itu sendiri. Nah, sesudah itu ya berjalanlah kerajaan Majeti itu ya sebagaimana pokoknya dengan keadilannya Raja Aji Saka itu, sehingga pengelolaan negara itu subur dan makmur, gemahri pahlaw jinawi, tertentrem kertara harja. Karena saking bijaknya raja yang mengendalikan roda pemerintahan kerajaan pada saat itu. Adapun seiring dengan berjalannya waktu, ya di dalam kerajaan Majeti mah aman-aman saja, subur-subur saja. Tapi di luar kerajaan Majeti itu ada seorang raja yang berdiam ya, itu di Medang Kamulyan. Medang Kamulyan itu ya kira-kira karena banyak versi, ini versi Giri Mantaka ya. Versi Giri Mantaka. Sementara pengamatan Giri Mantaka gitu, bahwa Medang Kamulyan itu terletak di Kabupaten Ciamis. Di sana itu seorang raja di Medang Kamulyan itu, rajanya bukan berwujud manusia, tapi berwujud siluman ataupun disebut itu sebangsa hiu ataupun genderuwo ya, atau istilah orang Sunda sebut oge buta. Nah, si buta itu ataupun raja dari kerajaan Medang Kamulyan itu bernama Dewata Cengkar. Dewata Cengkar itu mengandung arti, dewa itu adalah seorang pangkat ya, berpangkat dewa gitu. Tak cengkar itu artinya telempang, enggak Cicing bae berarti. Diam aja. Jadi sudah mati jengkar gitu ya, atau cicing enggak. Entah disebut Dewata Cengkar itu memang raja itu enggak kemana-mana. Ya artinya enggak
kebiasaannya para raja-raja pada saat itulah. Nah, kemudian bukan kebiasaan, makanan pokok raja tersebut itu adalah manusia. Sehingga tiap hari itu patihnya itu harus mencari manusia untuk santapannya. Itu santapan Dewata Cengkar itu. Nah sesudah itu, ya karena itu dengan sebenarnya mengalak sakna, ya, Dewata Cengkar itu akhirnya penduduk yang berada di kerajaan tersebut pada pindah, ya, karena takut dimakan. Ya, sehingga sedikit demi sedikit penduduk itu pada mengungsi menjauhi daripada kerajaan itu. Sehingga kampung itu kata orang Sunda bilang parongsong itu kosong. Karena ya tiap hari dimakan sama Dewata Cengkar itu. Nah seiring berjalannya waktu, terdengarlah infonya bahwa berita di kerajaan Mandang Kamulyan itu ada seorang raja, ya, yang berwujud diu ataupun berwujud buta, yang setiap hari itu makan manusia. Terdengarlah kepada telinga Aji Saka. Nah kedengaran seperti itu, Aji Saka yang memang fisiknya manusia merasa tersinggung kalau tersinggung. Kalau seandainya itu bangsa itu terus tiap hari makan manusia, maka untuk itu mungkin manusia akan habis. Berangkat daripada berita itu, disusulah artinya atau didatangi itu kerajaan Mandang Kamulyan itu oleh Aji Saka dan dikawal oleh seorang patihnya yang bernama Dora. Nah si patih Dora itu, ya, diajak untuk yang membantu dari dalam perjalanan. Hanya sebelum berangkat, Aji Saka itu berpesan kepada patih yang kedua yang namanya Sembada. Gini kata Aji Saka itu, untuk menjalankan roda kepemerintahan itu, supaya kamu dipercaya. Jadi kalau seandainya kamu mau menyuruh penggawa ataupun prajurit ataupun masyarakat, supaya masyarakat ataupun para penggawa itu percaya bahwa ini adalah perintah raja, ini SK-nya, yaitu pisau. Jadi kalau seandainya masyarakat ataupun prajurit menanyakan misalnya tentang SK ataupun bukti bahwa ini adalah perintah raja, mana buktinya? Ya pisau itu. Ya. Pisau apa itu? Itu namanya pisau pangot. Pisau pangot. Ya pisau pangot. Ya. Versi Jeliman Saka, pisau pangot. Sementara ya mungkin di versi lain akan berbeda lah. Ya. Nah cuman kata Aji Saka itu, ini pisau ini jangan diberikan ke siapapun saja, ya, ke siapapun juga, kecuali aku yang mengambil. Nah, kan kedengaran sama Dora itu yang mau ikut dengan Aji Saka itu, bahwa siapapun orang yang akan mengambil pisau ini jangan dikasihkan, kecuali saya yang ambil. Nah semua sepakat perjanjian itu, sehingga berangkatlah Aji Saka ke Mandang Kamulyan itu. Nah, akhirnya banyak kampung-kampung yang dilalui sama Aji Saka itu, artinya banyak yang kosong. Yang mungkin karena ketakutan gitu ya sama Dewata Cengkar itu, sehingga Aji Saka sendiri ya kalau istilah ini merinding lah, saking apa yang mungkin terpuk macam-macam lah. Merinding, lihat banyak kampung, tiap kampung yang dilalui itu kosong semua. Dan sesudah dekat banyak pada kerajaan tersebut, akhirnya patinya itu ditahan, kamu jangan ikut, biar saya aja. Cuman ya, akhirnya patih Dora itu menunggulah di tempat yang ditentukan oleh Aji Saka. Sudah itu kata Aji Saka, kalau saya memakai wujud begini, ya udah dewasa lah ataupun udah tua lah, berarti curiga. Makanya untuk menghilangkan kecurigaannya itu ya mungkin pada saat itu masih ada budaya kesaktian segala macam gitu ya, sehingga Aji Saka itu merubah fisiknya jadi anak-anak ya sekitar umur 10 atau 11 tahunan. Nah untuk artinya mengelabui ataupun untuk menghindarkan kecurigaan segala macam, Aji Saka itu yang sudah menjadi anak-anak itu membuatlah roda-rodaan. Rodaan itu yang terbuat dari jeruk Bali itu kan gede ya. Potong ini, potong sini, jadi bola, kemudian tengahnya dikupas jadi roda begini ya. Itu didorong-dorong sama Aji Saka. Ya, sudah didorong-dorong, sudah dekat rupanya kepala kerajaan Mandang Kamulyan itu, ketemulah dia dengan seorang patih Dewata Cengkar itu.
kaget kan si Pati itu. Ini kampung udah kosong kok ini ada anak-anak. Gitu. Emang kemana orang tuanya? Nah ini ya mungkin dari jauh udah kelihatan ada anak-anak itu. Akhirnya didekati terus sampai dekat. Nah kemudian timbul rasa sayang si Pati Dewata Cengkar ini. Karena anak-anak ini pasti nama gitu harus disajikan kepada rajanya. Sebab kalau tidak dapat hari itu pastinya yang akan dimakan. Akhirnya tapi karena ya pastinya manusia, ya mungkin rasa kemanusiaannya ada. Wah ini anak ini katanya mana tampan kaset gitu ya, yang mana masih orang kene atau budak kene, terus kemana orang tuanya? Ditanyalah sama Pati itu. Dia pertanyaannya begini, Man, lu gimana? Nah, jadi kalau kita tangkap, Man itu bahasa Arab, lu bahasa kita. Lu itu udah ada berarti. Lu udah ada, lu itu sudah ada di saat itu. Ya, di zaman Haji Saka kalimat lu itu sudah ada. Lu di mana? Terus kata Haji Saka, saya mah punya dari kampung yang jauh dari sana. Terus ibu bapak kamu kemana? Ibu bapak saya itu mengungsi. Nah terus kamu itu terlalu jauh sampai main-main ke sini. Apa nggak takut? Sementara yang lain katanya kamu penduduk kampung sudah pada mengungsi semua, sedangkan kamu katanya main-main ke sini. Oh enggak, saya katanya sedang asik bermain. Udah katanya kalau main, udah pulang aja sekarang gitu. Jangan sampai ke sana. Karena apa? Kampung ini makanya kosong itu karena dimakan sama buta itu. Nah, akhirnya tetap si anak ini karena ya saking asik bermain, enggak katanya sama silakan pulang gitu. Malah ini mau sampai ke kampung sana. Ditolak sama Pati itu, jangan, kalian jangan sampai ke sana gitu. Ya, tapi akhirnya pakai kekeh bahasa Belanda ya. Kekeh itu bahasa Belanda. Bahasa Urang. Pakai kekeh. Jadi Pati Dewata Cengkar kekeh jangan sampai ke sana. Ini Haji Saka ini pengen ke sana. Akhirnya mungkin ya rebutan omong sehingga Pati itu menyerah. Berarti kamu pokoknya nggak mau disayangi. Akhirnya dibawa ya Haji Saka itu. Ayo katanya kalau mau ke sana. Tuntun. Karena Haji Saka kan tahu dalamnya bukan anak kecil dirinya, atau mungkin dalam hati mau dibawa ke mana, saya akan ikut bawa. Dia mungkin dari sini ke sekolahan lah. Sudah kelihatan sama Dewata Cengkar, kayak budak letik kayaknya gitu ya, dibawa ke Patinya gitu. Nah kemudian langsung jauh kayaknya ke sini Pak. Sini karena cepat betul main senang itu perubukan fisuknya gitu ya. Akhirnya ya Haji Saka itu tenang-tenang aja. Gitu. Malah si Patinya sendiri kaget, ini anak punya keberanian amat gitu ya. Sampai nggak takut padahal dia saling kelihatan segala macam, bukannya banding rambutnya gimbal segala macam lah. Langsung dia mendeketin, langsung begitu dekat langsung ditangkap, dimakan ya karena Haji Saka itu ya bukan orang Samanea ya, orang Lima Manea dia gitu. Ya Samanea cuma satu kan, kalau lima Manea gitu. Jadi dimakan, nggak mempan, sampai katanya bunyi gigi buta itu mau gereng-gereng gitu. Artinya juga ada lagi makan besilah gitu ya. Itu akhirnya bagaimana itu ini anak katanya alat amat dimakan katanya sampai kepalanya pun juga biasa dicetrop itu atau orang sudah bilang di kokos itu remak itu mah enggak keras kayak baja. Sudah gitu akhirnya jengkel dimasukin langsung diterin bulat lah kalau orang sudah amat ditelan bulat-bulat gitu. Akhirnya begitu ditelan bulat-bulat melak di tenggorokannya. Akhirnya gimana? Ke dalam enggak, keluar enggak. Nah, akhirnya ngegerung-gerung itunya teriak-teriak. Pokoknya kalau itu mah digulintingan ya berguling-guling itu Dewata Cengkar itu ya sampai minta tolong ke Patinya juga nggak ngerti karena bahasa juga cocok sama Haji Saka tenggorokannya gitu kan. Nah akhirnya sampai ke mati. Nah mati itu Dewata Cengkar itu Haji Saka masih di dalam. Nah, tapi karena dia itu bukan harusnya orang sakti mandraguna, akhirnya dia membesarkan lagi tubuhnya dan belahlah mulut Dewata Cengkar itu dan kemudian keluar. Sesudah keluar, tadi ada perjanjian dengan si Pati itu. Perjanjiannya begini, bagaimana kata Haji Saka itu kalau saya itu dimakan sama raja itu,
apa ternyata saya nggak mempan apa borosnya ataupun jaminannya. Kata patinya itu, terserah kamu maunya apa. Nah kembali ke tadi itu, sesudah dia itu Dewata Cengkar mati, kemudian Haji Saka kembali lagi pulih dan punya apa merupakan wujud yang semula. Nah dijanji ke patihnya itu, cuma jangan patih kalau menurut kita bagaimana ini patih, itu Dewata Cengkar sudah mati, bagaimana perjanjian kita? Ya silakan kalian maunya apa. Nah, terus kata Haji Saka, saya minta tanah sebesar ketopong, sebesar ikat ketopong ya, sebesar ikat ini katanya. Kalau seandainya punya patih setuju, akhirnya ya berarti itu adalah sesuai dengan perjanjian, itu tanah milik saya. Kata patih, segede kumati ketopong, itu kan itu kan, paling gede rumahnya segede pinukan, mungkin kan, mungkin. Akhirnya perjanjian itu disepakati, kemudian dibukalah ketopong. Ternyata begitu dibuka ketopongnya, tanah Jawa kerumput. Ketopongnya tak. Pokoknya ketutup aja dari Surabaya sampai ke Banten. Kaget kan satu juga gitu. Ya, ini bagaimana udah perjanjian. Nah, akhirnya sesudah itu akhirnya selesai perjanjian. Kemudian kata patinya itu, kalau begini katanya berarti Anda ini bukan orang sembarangan. Ya, beritahu bahwa saya ini seorang raja diplomatik. Nah, kalau begitu, nah ini kan sudah aman, katanya sudah tenteram. Sekarang katanya Kanjeng Gusti itu jangan kemana, udah jadi raja aja di sini. Diangkatlah hampuannya itu sama patih. Haji Saka itu suruh jadi raja di Madang Kamuyan itu. Kemudian rakyat juga dipanggil, yang pada mengungsi itu dipanggil kembali dan sepakat Haji Saka itu jadi raja di sana. Ya, akhirnya Haji Saka itu jadi istranan ataupun dilantik menjadi raja di daerah Madang Kamuyan. Nah, singkatnya cerita, gitu. Haji Saka sudah menjadi raja di Madang Kamuyan. Kemudian ditata lagi ya pemerintahannya sehingga subur dan makmur. Nah, seiring berjalannya punya pengelolaan dalam mengelola negara, ingat Haji Saka itu bahwa saya itu punya patih lagi di Pulau Majesti ya. Maksudnya mau diajak ke sini, cuman sebelum punya selesai pemerintahan di Pulau Majesti itu ya tentunya kan Haji Saka itu minta dulu pisaunya. Akhirnya diutuslah patih ini yang dibawa sama Haji Saka. Sekarang begini Dora, kamu ambil, kamu kan tahu ya waktu berangkat katanya kan saya menitipkan pisau di sana ya. Nah sekarang itu pisau itu bawa ke sini, bilangin puluh saya. Akhirnya karena ini dia raja gitu kan, kemudian yang disuruhnya bawahan ya berkata sanggup. Berangkatlah Dora itu ke Pulau Majesti. Dan sudah datang ke Pulau Majesti, ganjangnya cerita, bertemulah dengan Patih Sembada. Jadi jauh udah pada mengucapkan apa kabar lah, mungkin kurang tewa. Akhirnya berpelukan. Akhirnya saking sononya udah sekian bulan-bulanan itu nggak ketemu. Kata Patih Sembada itu, gimana ceritanya kalau menurut kita gitu ya. Selama di perjalanan begini diceritakanlah kejadian-kejadiannya itu ya, sampai itu selesai gitu. Terus sudah kamu memberikan laporan itu, barangkali ada tujuan lain. Nah, tujuan yang kedua, saya itu disuruh minta pisau pangot itu, ini perintah Kanjeng Gusti untuk umpamanya misalnya namun orang sudah bilang undangan ya, undangan. Nah, itunya untuk syarat lah gitu. Nah, si Patih Dora itu meminta pisau pangot ke Patih Sembada. Terus kata Patih Sembada, kamu kayak nggak tahu aja. Waktu berangkat kan Kanjeng Raja itu begitu amanatnya. Jangan dikasihkan katanya pisau ini ke siapapun juga kecuali Haji Saka sendiri yang ngambil. Nah dua-duanya benar kan? Ini perintah, ini perintah. Gitu. Nah udah gitu. Kan katanya saya jauh-jauh ngapain katanya kalau bukan perintah raja datang ke sini ya untuk ngambil pisau pangot itu kalau bukan perintah raja mah. Gitu. Tapi kamu juga kan tahu katanya bahwa Haji Saka itu ngomongnya begitu. Ya, akhirnya semua pada ngotot, ya pada hanya adu argumen. Akhirnya
terjadi pertarungan gelut biar Patih Dora Sakti atau Sembada Sakti gagah kabeh kena sampai lidik jeung tahan urut gelut murutnya. Udah gitu akhirnya saling mempertahankan pendiriannya atau saling mempertahankan perintahnya, akhirnya semuanya mati semua. Sehingga pisaunya itu dipegang, tidak ada di impolnya gelut, tidak rene-rene. Yang kepalanya dipegang sama Dora dan buntutnya pisau dipegang sama Sembada. Mati lah kejadiannya. Dan sudah itu kembali kita ke Aji Saka. Nah, Aji Saka itu kan memerintahkan ini ke Patih Dora itu kemana ini saudara kalau menurut bahasa kita mah. Yang disuruh umpamanya sampai segini lama belum datang juga. Seberapa jauh sih umpamanya dari Pulau Majestic ke Benang Kamulian. Akhirnya yang ditunggu nggak datang-datang, berangkatlah Aji Saka menyusul ke Pulau Majestic. Begitu datang ke sana, kelihatan Patihnya sudah meninggal dengan memegang pisau yang di Sepangot itu ya seperti yang diceritakan tadi, yang memegang kepalanya gitu ya, perah gitu, ada juga memegang juga. Akhirnya Aji Saka itu berpikir, oh iya masing-masing mempertahankan perintah, akhirnya yang salah saya, kata dia. Karena saya memerintahkan Dora ini tidak ada disertai dengan surat lah, kalau mungkin sekarang mah itunya bahwa surat beritanya itu ada. Hanya itu pada saat itu yang mungkin ya memang itu udah begitu ceritanya gitu ya, anggaplah dulu ya itulah ceritanya gitu ya. Akhirnya berangkat daripada kejadian itu ditulislah di kayu itu, di kayu Hana Caraka Data Sawala pada jayanya Magabatanga. Ya, dia juga Saka juga jerit menangis melihat Patihnya udah patunjang-tunjang atau beramati itu. Nah, artinya Hana Caraka itu artinya ada utusan. Artinya Dora diutus ke sana. Data Sawala pasrah atau berantem. Ya, Data Sawala artinya masing-masing mempertahankan perintah ya, atau pendirian. Pada jayanya semuanya pada gagah, pada jaya. Magabatanga semuanya meninggal, Ngababatang. Ngababatang itu artinya meninggal. Sehingga ada istilah kulung batang gitu kan. Nah, itu mungkin dari bahasa sana gitu kan. Karena di sana itu Magabatanga, artinya dua-duanya meninggal atau Magabatang. Nah, kira-kira tulisan itu, nah berangkat daripada cerita tadi oleh para, anggaplah seorang waktu itu namanya ya penasihat kerajaan lah, dikembangkanlah tulisan itu. Sehingga dengan pengembangan itu dari pertama macuman itu aja, kemudian ke sini dikembangkan sehingga menjadi ada lagi pengembangan bahwa Hana Caraka itu artinya wetan atau timur. Wetan itu asal kata daripada wetan wiwitan. Wiwitan itu pertama. Jadi kata wetan itu asal daripada wiwitan. Jadi wetan itu. Kemudian kidul atau selatan. Jadi Hana Caraka wetan atau timur ya. Data Sawala itu selatan atau kidul, pada jayanya kulon, Magabatangnya utara. Makanya berangkat dari sana itu, kenapa orang Islam itu kalau mati kan diujurkan ke sebelah utara gitu. Yang lainnya nggak tahu kemana gitu, nggak tahu ya. Gitu. Apakah orang Islam ini dengan berangkatnya itu mengambil riwayat dari sana itu wallahu alam ya. Cuman pengertian Magabatanga itu artinya ngujur ngaler, karena orang Sunda artinya mati tidak pernah terbakar. Adapun semakin kesini sesuai dengan perkembangan pada saat itu berkembangnya agama segala macam itu, ada juga yang memaknai bahwa berangkat dari ya anggaplah ilmu karuhun lah ataupun pitutur karuhun, bahwa wetan itu sahabatnya Abu Bakar. Dan Umar itu sahabatnya, selatan itu sahabatnya Umar, kemudian barat itu sahabatnya Utsman, kemudian utara sahabatnya Ali. Makanya di sana diceritakan lah, siapapun yang ketemu dengan Sayyidina Ali pasti mati, ya karena mujur ngalar itu. Ya, makanya ya semua itu hampir rata-rata menceritakan, pokoknya ketemu dengan Sayyidina Ali mah tidak akan hidup.
Ya jelas kan, kalau udah mikir kadar mana mungkin gitu kan. Nah itu sehingga itu semakin dikembangkan. Ya mungkin beberapa itu masih juga dikembangkan, cuman itu saya rasa tidak perlu dibuka di YouTube itu ya, masalah udah kesana mah gitu ya, karena mungkin akan mengundang kontroversi, kecuali kalau mau booming ya silakan aja gitu, ini bertanggung jawabnya siapa gitu, mau booming, karena itu nyerempetnya ya kata orang Sunda malah karena ilmu ruyuk ya. Padahal itu adalah, anggaplah namun kita selaku generasi mah seperti begini, ini kan bukan berarti untuk dijadikan keyakinan, tapi hanya sekedar ilmu pengetahuan. Tapi kalau berangkatnya daripada ilmu pengetahuan itu tidak masalah ya, kalau umpamanya itu alasannya. Tapi dikhawatirkan orang tua mah takut dijadikan keyakinan, sementara kan keyakinan mah ya nggak bisa diukur ya, namanya di dalam hati ya. Kira-kira sementara ya itu aja dulu gitu ya, nanti selanjutnya ya kita bisa sambung lagi. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dong, ada yang mau ditambahkan tidak?